Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Remas, berkah dalam. Berjumpa kembali dalam Remas, Renungan Malam Singkat, Gereja Stella Maris Jepara. Hari ini Sabtu 15 Maret 2025. Renungan diambil dari Injil Matius, bab 5, ayat 43 sampai dengan 48, dengan tema Kasih Tanpa Batas. Yesus mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mengasihi musuh dan berdoa untuk mereka yang menganiaya kita. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada sebuah kisah inspiratif yang ingin saya bagikan. Alkisah, ada seorang petani yang mempunyai tetangga seorang pemburu. Pemburu ini memiliki anjing-anjing pemburu yang galak, namun kurang terlatih. Anjing-anjing itu melompati pagar dan mengejar domba-domba petani. Petani itu meminta tetangganya untuk menjaga anjing-anjingnya, tetapi ia tidak peduli. Suatu hari, anjing-anjing itu melompati pagar dan menyerang beberapa domba hingga terluka parah. Petani itu marah, dia sudah merasa tidak sabar dan memutuskan untuk pergi kepada seorang hakim. Hakim itu mendengarkan cerita sang petani, lalu berkata, "Saya bisa saja menghukum pemburu itu dan memerintahkan dia untuk merantai dan mengurung anjing-anjingnya. Tetapi Anda akan kehilangan seorang teman dan mendapatkan seorang musuh. Manakah yang Anda inginkan, teman atau musuh yang menjadi tetangga Anda?" Petani itu menjawab bahwa ia lebih suka seorang teman. "Baik, saya akan memberi Anda sebuah solusi. Anda harus menjaga domba-domba supaya tetap aman dan membuat tetangga Anda tetap sebagai seorang teman." Ketika sampai di rumah, petani tersebut segera melaksanakan saran dari Pak Hakim. Ia memberi 3 domba terbaiknya kepada 3 anak tetangganya itu. Anak-anak itu menerima dengan sukacita dan mulai bermain dengan domba-domba tersebut. Untuk menjaga mainan baru si anak, pemburu itu mengkerangkeng anjing-anjing pemburunya. Sejak saat itu, anjing-anjing itu tidak pernah mengganggu domba si petani. Sebagai rasa terima kasih atas kebaikan hati petani kepada anak-anaknya, pemburu itu sering membagi hasil buruannya kepada petani. Petani pun mengirimkan daging domba dan keju buatannya. Dalam waktu singkat, tetangga itu menjadi teman yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, mengasihi orang yang mengasihi kita itu mudah. Namun, Yesus memanggil kita untuk lebih dari itu, yaitu mengasihi orang-orang yang telah menyakiti atau bahkan membenci kita. Mungkin perintah ini terdengar aneh, tidak masuk akal, dan di luar logika kita. Tapi Yesus tidak hanya mengajarkan kata-kata ini. Dia juga memberi contoh dalam hidupnya. Bahkan saat Yesus diolok-olok, disiksa, bahkan disalib, dia berdoa untuk musuh-musuhnya. Mengapa Yesus mengajarkan ini? Yesus mengajarkan ini untuk mengasihi musuh, karena itu mencerminkan sikap Allah yang sempurna. Allah tidak pernah membedakan siapa yang layak dikasihinya. Dia memberikan hujan dan matahari kepada orang baik maupun orang jahat. Kita, sebagai pengikut Kristus, dipanggil untuk mencerminkan kasih Allah yang sempurna. Kasih Allah yang tidak terbatas, tanpa batas. Kasih yang mengasihi tanpa syarat. Dengan mengasihi mereka yang tidak mengasihi kita. Kita sudah mencerminkan kasih Allah yang sempurna.
seperti yang Yesus katakan. Jadilah sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Kasih yang tulus dan tanpa pamrih adalah salah satu cara terbaik kita untuk menjadi saksi kasih Tuhan di dunia ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.